Ketemu lagi bersama saya Nadia Arisandi di channel YouTube News Conjuring, Pioneri Klub Indonesia, Lembaga Pers dan Jurnalistik. Saya doakan semoga sehat selalu dan tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa untuk mengikuti prosedur protokol kesehatan di tengah pandemi ini. Semoga kakak-kakak dan saya sehat selalu, tetap di rumah aja kalau nggak ada keperluan penting-penting amat di luar. Nah, kakak-kakak ada yang tahu nggak sekarang PCI mau bawain materi apa? Ayo tebak, kepo nggak sih? Penasaran kan? Penasaran nggak? Nah, betul banget, PCI sekarang mau jelasin materi tentang masuknya gerakan pramuka ke Indonesia. Nah, sebelum bahas materi ke depannya, untuk lebih memahami materi untuk nantinya, kita buat Q&A dulu, question and answer. Kenapa kita harus bikin Q&A? Karena pasti waktu ngedenger kalimat materi ini, pasti kakak-kakak tuh ada terlintas, apa sih itu sejarahnya? Iya ya, kenapa sih kok tanggal 14 Agustus itu diperingati sebagai Hari Pramuka? Makanya sekarang kita buat Q&A dulu. Oke, catat ya. Yang pertama, pertanyaannya, kapan gerakan pramuka di Indonesia didirikan? Kemudian yang kedua, pertanyaannya, kok bisa sih gerakan pramuka itu bisa masuk ke Indonesia? Dan yang terakhir, pertanyaan yang ketiga, yaitu setelah gerakan pramuka masuk ke Indonesia, nah apa sih perkembangannya? Bagaimana sih perkembangannya, pesat atau enggak? Oke, jangan, enggak. Pertanyaan pembukanya jangan sejarah gerakan pramuka dulu. Kita harus tahu dulu apa sih definisi dari pramuka itu sendiri. Nah, gerakan pramuka itu adalah jeda. Nah, gerakan pramuka adalah pendidikan non formal yang menyelenggarakan kepanduan. Jadi untuk mendidik karakter pribadi seseorang menjadi lebih terampil. Nah, pramuka sendiri diambil oleh Bapak Pramuka Indonesia, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dari kata poromuko yang artinya pasukan perang terdepan. Tapi kata-kata pramuka itu diganti menjadi pramuka yang artinya praja muda karana, yaitu pemuda yang suka berkarya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang pertama. Kapan gerakan pramuka di Indonesia didirikan? Nah, gerakan pramuka sendiri di Indonesia itu didirikan pada tanggal 14 Agustus 1961. Next, pertanyaan yang kedua, yaitu gimana sih kok bisa gerakan pramuka itu bisa masuk ke Indonesia? Dengar-dengar kata pramuka pasti nggak terlepas sama yang namanya Bapak Pandu Sedunia atau Baden-Powell. Memiliki nama panjang Lord Robert Baden-Powell of Jewel. Nah, beliau mendirikan camp di Inggris ketika pada saat perang. Nah, beliau mendirikan camp yang berisi pemuda-pemuda Inggris yang dilatih untuk lebih terampil, lebih disiplin di alam terbuka. Nama camp yang didirikan oleh Baden-Powell sendiri yaitu bernama Boy Scout. Lah kok bisa sih Boy Scout itu masuk ke Indonesia? Kan Inggris sama Indonesia itu jauh banget, ya nggak sih? Kepo kan? Nah, jadi Boy Scout itu bisa masuk ke Indonesia, jawabannya tidak lain tidak bukan dibawa oleh negara Belanda. Iya, negara Belanda yang pernah menjajah negara Indonesia. Nah, negara Belanda itu membawa organisasi yang namanya NPV atau Netherlands Indische Pathfindersvereniging. Kakak, susah banget sih ngejahnya, namanya juga bahasa Belanda. Next, ke pertanyaan yang terakhir. Bagaimana perkembangan pramuka setelah pramuka tersebut masuk ke negara Indonesia? Nah,
dilansir dari website sindonews.com bahwa setelah negara Belanda itu mendirikan organisasi Padvinders di negara Indonesia atau organisasi kepanduan. Nah, tokoh pergerakan nasional juga ikut membentuk sebuah organisasi Padvinders. Seperti yang pertama itu ada GPO atau Japanese Padvinders Organization. Yang kedua ada GPO atau Jong Java Padvinders. Ada juga yang namanya SIAP atau Sakrat Islam Afdeling Padvinders, dan ada juga yang namanya Padvinders Muhammadiyah atau sekarang itu lebih dikenal dengan Hizbul Waton. Kok dari tadi dengar nama Padvinders ya? Kan itu kan nama buat organisasi Belanda. Emang Belanda nggak ngambek gitu kalau Padvinders dipakai sama negara Indonesia? Justru gara-gara itu negara Belanda itu nggak suka yang namanya kalau Padvinders itu dipakai di organisasi kepanduan Indonesia juga. Jadi itu negara Belanda tuh ngambek kayak cewek lagi PMS. Nah, makanya itu salah satu tokoh nasional Indonesia yang bernama Kiai Haji Agus Salim mengubah nama Padvinders menjadi Pandu atau Kepanduan. Nah, terus kan ini ngomongin masalah perkembangan. Nah, perkembangannya pesat nggak sih di negara Indonesia? Gerakan kepanduan itu justru sangat pesat banget berkembangnya setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 28 Desember 1945. Ada kurang lebih 100 organisasi kepanduan yang didirikan di negara kita Indonesia. Terus Kak, emangnya nggak susah gitu ngaturnya, mengakomodirnya apa nggak susah? Nah, untuk mengakomodir itu semua, pemerintah menetapkan Kepres nomor 238 tentang gerakan pramuka. Nah, itu tadi sejarah masuknya pramuka ke Indonesia dan perkembangannya dari zaman ke zaman. Nah, gimana? Udah pada tahu kan kenapa sih setiap tanggal 14 Agustus itu tuh diperingati sebagai Hari Pramuka? Kita itu upacara di tengah lapangan yang panas, terus pakai baju pramuka, pakai hasduk, pakai segala macam. Nah, udah tahu kan sejarahnya? Karena dibawa oleh negara Belanda ke Indonesia. Jadilah organisasi yang namanya Gerakan Kepanduan atau Gerakan Pramuka. Karena gerakan pramuka itu sangat mendidik sekali, mendidik karakter, kedisiplinan, keterampilan, jadi membuat kita itu lebih mandiri. Nah, jadi sekarang jangan malas-malas lagi ya buat upacara pramuka. Sebagai anak bangsa, sebagai putra bangsa, kita harus memerdekakan negara Indonesia dengan salah satunya mengikuti upacara pramuka dan ekskul pramuka. Nah, gimana? Udah pada tahu kan? Udah pada paham semua? Nah, jadi terima kasih udah menonton video ini. Jangan lupa like and subscribe, dan jangan ketinggalan video-video selanjutnya dari Pioneering Club Indonesia, Lembaga Pers dan Jurnalistik, karena materinya itu bermanfaat banget, jadi cocok buat kakak-kakak semua yang ikut pramuka. Cukup sekian, sampai jumpa lagi. Salam pramuka.